Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Next, Anda bakal bahas hadis kedua. Hadis arba'in kedua tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah dzata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمات ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ Qultu Allah rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimkum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya nih arti hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau, lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah SAW bersabda, menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya. Umar sama sahabat yang lain heran. Ia bertanya, tapi setelah itu ia mendengarkan jawaban Nabi. Nah gitu. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir. Takdir baik dan buruk." Ia berkata, "Benar." Dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalau nggak bisa, kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu." Lalu laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, atau orang miskin dan pengembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan megah." Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Umarnya terdiam beberapa waktu. Setelah itu Nabi bertanya kepadaku, "Hai Umar, tidakkah kamu siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia itu Jibril, datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian." Riwayat Muslim. Jadi hadis ini tentang Islam, iman dan ini ihsan. Jibril turun menjelma sebagai manusia, ya, sebagai lelaki, datang kepada Nabi Muhammad, bertanya tentang itu agama Islam, tentang Islam, terus iman, terus ihsan, dan bertanya juga tentang hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Yang menarik di sini tuh emang ketika pria ini di sini datang kan, la yura alaihi atharu safar. Jadi gambarannya ya pakai pakaian serba putih, bersih, nggak ada bekas-bekas. Kan biasanya kalau di Arab itu jazirah Arab, gurun, pasir dan semacamnya kan, harusnya ada bekas-bekas kotor dan semacamnya. Itu nggak ada, bersih. Dan kalau misalnya bersih, logikanya berarti dia kayak nggak melakukan perjalanan jauh. Itu pertama.
logikanya dia kayak nggak melakukan perjalanan jauh, dan kalau misalnya nggak melakukan perjalanan jauh dari mana, dan kita tuh nggak tahu, nggak kenal gitu. Umar dan sahabat-sahabat lain tuh nggak kenal, duduk langsung itu kan bertanya ke Nabi Muhammad tentang perkara Islam dan ihsan kayak gitu. Jadi urgensi hadis ini, nah, hadis ini tuh sangat penting meliputi semua amal perbuatan yang zahir dan yang batin. Bahkan semua ilmu syariat mengacu padanya karena membuat segala hal yang ada dalam semua hadis. Bahkan seakan menjadi ummus sunnah, induk bagi hadis. Nah, hadis kedua ini seperti ummus sunnah. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Hadis ini mutawatir karena diriwayatkan dari 8 sahabat radhiyallahu anhum. Abu Hurairah radhiyallahu an, Umar, Abu Dzar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir Al-Asy'ari dan Jarir Al-Bajali. Itu. Nah, hadis kedua ini lumayan panjang secara dijelaskan kan Islam, rukun Islam, rukun iman, terus itu tentang ihsan. Ketika kita ibadah, bayangkan emang kita tuh ibadah tuh udah jelas, sholat itu kita menghadap kepada Allah, pada pencipta. Maka emang harus dihadirkan yang namanya khauf, raja, khusyuk itu harus dihadirkan pas sholat. Dan kalau kita nggak bisa istilah ngebayangin kalau kita tuh sedang menghadap Allah, bayangin kalau Allah tuh sedang melihat kita sholat tuh lagi, ya Allah tuh lagi menyaksikan kita sedang beribadah kepadanya gitu. Terus dijelaskan juga, disinggung tentang hari akhir, dan bahkan Nabi Muhammad tuh nggak tahu kapan, tapi Nabi Muhammad tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya, tanda-tanda hari akhir. Di sini tuh disebutkan budak wanita melahirkan tuannya. Apa ya? Maksud budak wanita melahirkan iya. Oh, maksudnya budak wanita melahirkan tuannya itu adalah tentang krisis moral, sehingga banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Alhamdulillah. Di sini yang pertama tentang krisis moral. Nabi Muhammad di hadis kedua ini menyinggung tentang hari kiamat gak akan terjadi kecuali krisis moral dulu terjadi. Tentang anak durhaka ke orang tuanya sendiri, ke ibu bapaknya sendiri, yang seperti yang kita tahu di kabar-kabar berita yang lagi ramai mungkin sekarang. Bahkan aneh kemarin baca berita, ada orang mana ya, anak siswa SMP memposisikan orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, karena ibunya tuh melarang dia tuh pacaran. Yang dimana Allah Akbar, nah, krisis moral tuh udah marak banget sebenarnya tuh. Anak yang durhaka ke orang tuanya sendiri, ke ibu bapaknya, itu bisa kita temuin di mana-mana deh. Ini salah satu tanda ya akhir zaman gitu. Kiamat akan terjadi, ini tandanya tuh ini. Terus kedua, kehidupan yang juga berbalik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin, memberikan wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan, harta melimpah. Manusia banyak yang berlaku sombong dan berfoya-foya, bahkan mereka berlomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Ini hadis kedua bakal aneh lanjutin lagi ya. Mungkin bakal aneh tekanin tentang akhir zaman ini. Enggak aneh tekanin semua deh, aneh sharing aja mungkin, buat sharing di video selanjutnya.